Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan 100 hadis. Dan hari ini alhamdulillah sudah sampai masuk di hadis ke-76. Monggo Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu untuk dibacakan. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kezaliman adalah mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jazakillahu khair, barakallahu fiik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang keadaan kita pada hari kiamat. Dan kita akan belajar bagaimana kita bersikap di dunia yang sebentar ini untuk mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Karena sesungguhnya teman-teman, setiap hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk hidup pasti akan meninggal dunia. Dan setiap hamba Allah yang meninggal dunia pasti akan dikubur. Dan setiap hamba Allah yang berada di kubur pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itulah setiap orang berbeda-beda keadaannya. Maka ada orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, ada orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah agar nanti pada hari kiamat nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita mendapatkan cahaya agar kita bisa berjalan. Dan ternyata dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ternyata Rasulullah pernah berpesan kepada kita semuanya, nanti di hari kiamat ada kegelapan. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan begini ya teman-teman. Kalau kita nih misalnya mau pulang ke sebuah tempat, ya, kita dari luar kota terus mau pulang misalnya, atau kita dari rumah nenek atau rumah uti mau pulang ke rumah, pas mau pulang ya jalanan gelap, kita nggak bawa senter. Kira-kira perjalanan dari rumah uti ke rumah kita yang seharusnya kalau ada cahaya itu hanya 5 menit saja, kalau dalam keadaan gelap jadi lama atau enggak? Kenapa kok bisa lama? Pelan, hati-hati, meraba, ya kan? Khawatir nanti ada lubang, ya kan? Dan pastinya tidak secepat orang yang dia berjalan dengan adanya cahaya. Padahal setiap orang pada hari kiamat nanti inginnya segera selamat, maksudnya segera masuk surga, segera melewati sirat, segera ketika misalnya ada hari dihisab segera dihisab,
Ya, dan itu keinginannya. Tapi kalau untuk berjalan ke arah depan saja, ya tidak bisa cepat karena adanya kegelapan-kegelapan, maka ini yang menjadi sebuah kesusahan dan penderitaan. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita persiapkan untuk hari itu. Ya, jangan sampai karena kita berkata, saya dulu nggak tahu ternyata di hari kiamat itu ada kegelapan. Ya, kemudian kita berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mendapatkan kegelapan ini karena memang saya nggak tahu pada hari kiamat itu ada cahaya. Baik, berarti teman-teman, kalau seandainya nih, misal ya, ada seseorang ketika di hari kiamat dia mendapati dirinya tidak mendapatkan cahaya dari Allah, berada dalam kegelapan. Kemudian dia berhujjah kepada Allah, ya Allah, kenapa temanku dia mendapatkan cahaya sehingga dia bisa berlari dan aku tidak mendapatkan cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah berbuat zalim selama di dunia. Terus dia bilang, ya Allah, tapi aku nggak tahu. Allah tanya lagi, tapi kan di samping rumahmu ada majlis ilmu, kenapa kau tidak datang? Subhanallah, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu penting bagi kita untuk belajar, untuk datang ke majlis ilmu, belajar apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah SAW ajarkan, apa yang Rasulullah SAW larang. Baik yang berkenaan dengan kehidupan yang ada di dunia ini maupun yang berkenaan dengan kehidupan yang ada di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang menyesal nanti adalah orang-orang yang tidak tahu kalau istighfar itu ternyata bisa memberatkan timbangan kebaikan. Kalau doanya anak soli itu ternyata bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Kalau ternyata tidak meminta ruqyah itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Ya, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu itu pasti akan berbeda keadaannya. Maka dari itu teman-teman, pesan diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita terus belajar. Sehingga kita nanti ketika berada di hari kiamat, ya kemudian kita akan katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah yang telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita pada ketika kita di dunia ini. Apa di antara kenikmatannya? Allah beritahukan kepada kita hidayah. Allah beritahukan kepada kita ilmu, mana ilmu yang benar, mana ilmu yang tidak benar. Subhanallah. Dan hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini bisa mengakibatkan ia mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Dan kita akan belajar teman-teman apa yang dimaksud dengan zalim. Kata para ulama, zalim secara bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtassu bihi imma bi nuqsan aw bi ziyadah aw bi 'udulin an waqtihi aw makanihi. Apa itu zalim? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan tisu ini di atas mik, itu zalim atau enggak? Begini misalnya, zalim enggak? Kenapa zalim? Bukan pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya ya di sini, di kotak tisu, gitu kan ya? Ini secara bahasa, gitu ya. Atau misalnya ini di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu teman-teman, tempatnya itu harus diletakkan di atas setiap benda. Nah, terus saya letakkan Al-Quran ini di bawah buku, zalim enggak? Zalim enggak? Zalim. Kenapa zalim? Karena harusnya saya letakkan Al-Quran di atas benda. Maka dari itu hati-hati teman-teman, di antara cara kita mengagungkan Al-Quran adalah kita meletakkan Al-Quran ini di atas benda. Dan ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap apa yang dilakukan oleh kita, ketika kita melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu disebut sebagai kedzaliman. Ya, baik. Kedzaliman ketika kita meletakkan sesuatu tidak pada posisinya, baik karena kita kurang dalam melakukannya atau karena adanya tambahan. Misal, zalim juga orang yang ketika dia meminjam uang 100.000 kepada orang lain, kemudian dia mengembalikannya 120.000, itu zalim enggak? Zalim.
Walaupun mungkin secara zahir itu adalah kebaikan, 20.000 tambahan. Tapi secara syar'i itu zalim. Kenapa? Karena dia pinjam 100.000 harusnya balik 100.000. Atau misalnya ada orang dia pinjam 100.000 mengembalikan 90.000, kurang 10.000, itu zalim apa enggak? Zalim. Kenapa? Karena seharusnya dia kembalikan 100.000, kenapa dia kurangi jadi 90.000? Gitu loh. Maka dari itu riba itu termasuk kezaliman. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang yang seharusnya tidak diambil. Nah, saya kemarin tuh lagi heboh ya bahas masalah riba karena ada ibu-ibu ya bercerita bahwa di kampungnya ada simpan pinjam, di mana simpan pinjam tersebut ketika ada orang minjam mengembalikan dengan dalih ini jasa. Ya sama ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah. Yang namanya bunga, jasa, uang tambahan itu semuanya riba. Wallahi itu riba. Ibaratnya nih teman-teman, saya ibaratkan air putih yang seharusnya bisa kita minum untuk menghilangkan dahaga, air yang bersih ini, kemudian kita taruh tinta sedikit saja, maka air ini bisa diminum enggak? Enggak bisa. Air ini akan bisa memudaratkan kita. Padahal awalnya bersih. Karena hanya ada setetes tinta sedikit, akhirnya tidak bisa kita minum. Begitu juga dengan harta. Harta yang awalnya bersih, harta yang awalnya tidak kotor, suci, kemudian ditetesi sedikit saja. Uang jasanya 2.000, uang jasanya 5.000, uang jasanya 10.000, semua hartanya kotor. Subhanallah. Semua hartanya tidak barokah. Dan inilah tipu daya syaiton. Gitu ya. Nanti kita akan bahas apa sih macam-macam zalim. Baik. Kemudian baik ya, tidak sesuai dari segi waktunya atau dari segi tempatnya. Nah, contoh lagi zalim misalnya dari segi waktu. Contoh, kita ba'da salah, ya itu kan waktu kita harusnya untuk apa? Habis sholat. Orang yang nggak mau zalim itu harusnya bagaimana? Berzikir setelah sholat. Tapi kalau ada orang melakukan sesuatu selain berzikir setelah sholat, maka namanya zalim. Karena bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, bukan pada waktunya. Nah itu saja. Kita kasih contoh banyak real di zaman sekarang atau yang kita temui. Ya, atau misalnya kita pakai kerudung, kerudung kita pakai untuk baju kita pakai untuk kerudung. Nah itu zalim. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Jadi sesuatu yang tidak diletakkan pada tempatnya, sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya, sesuatu yang dikurangi, sesuatu yang ditambahkan, semuanya itu termasuk dari kedzaliman secara bahasa. Kemudian secara istilahan, apa itu zalim? Zalim itu adalah ibarah anit ta'addi 'anil haqqi ilal batil wa huwal jur. Wa qila at-tasarrufu fi milkil ghair wa mujawazatil had. Apa itu zalim? Zalim itu melewati koridor kebenaran hingga ia keluar dari koridor kebenaran itu menuju kepada kebatilan. Subhanallah. Ya tadi yang awalnya benar tuh nolong orang gitu ya, ada orang kesusahan dipinjemin uang. Benar apa enggak? Benar, sudah benar. Tapi ternyata apa yang kita lakukan dari kebenaran tersebut dinodai dengan riba, dikembalikan dengan adanya tambahan. Walaupun tambahannya 1.000, 2.000 ustazah, boleh enggak? Enggak boleh, tetap sama. Ya. Dan itulah tipu daya syaiton. Kemudian kata Syekh Al-Jurjani, wahwa al-jur, dan itu adalah kemaksiatan. Subhanallah, kemaksiatan ya akhwat. Kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada sesama hamba Allah. Ya, karena itu merupakan kedzaliman. Dan disebut oleh sebagian ahlul ilm bahwa zalim itu adalah menggunakan milik orang lain dan melebihi batas. Nah, ini banyak para ulama menyebutkan berbagai macam definisi zalim. Intinya zalim itu adalah sesuatu yang melebihi batas. Yang kita gunakan bukan pada tempatnya. Yang kita gunakan bukan pada waktunya. Yang kita gunakan akhirnya memberikan dampak negatif kepada orang lain. Ya. Nah, ini namanya zalim. Ya. Atau misalnya teman-teman, nanti kita bahaslah. Ada macam-macam zalim, ada zalim kepada sesama hamba Allah. Ini nanti saya misalkan. Baik. Kemudian teman-teman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kedzaliman itu, kata beliau, wan naqsu imma an yakuna bit tajarru'i ala ma la yajuzul insan wa imma bit tafrif fi ma yajibu alaihi.
Wa hinaidin yaduru dzulmi ala hadhil amrayn, imma tarku wajib wa imma fi'lu muharram. Kata Syekh Utsaimin, termasuk bagian dari kedoliman ketika seorang hamba meninggalkan kewajibannya, itu zalim. Ya Allah telah berikan kepadanya kehidupan, Allah telah berikan untuknya nafas yang segar, Allah berikan untuknya air bersih yang sejuk, Allah telah berikan kepadanya penglihatan, mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar. Tapi ternyata ketika Allah meminta ia untuk salat, dia nggak salat. Yang berarti meninggalkan kewajiban ini termasuk dari kezaliman. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin. Subhanallah. Dan termasuk ketika kita melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ini juga termasuk kezaliman. Orang-orang yang melakukan kezaliman terkadang banyak yang tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena syaitan telah menghiasi dengan sesuatu yang indah. Contoh. Ada orang merokok misalnya, atau nge-vape, ibu-ibu. Kira-kira mungkin bagi dirinya kan kita udah tahu tuh, orang kan ada ya di rokok itu, rokok dapat membunuhmu gitu ya. Jelas ada nggak orang yang bisa baca tapi ternyata tetap merokok? Ada nggak? Bisa baca tuh? Banyak katanya ya. Berarti kan ketika dia akhirnya ngerokok gitu ya, padahal tubuh itu membutuhkan nutrisi yang sehat, tubuh itu tidak membutuhkan asap, ya, tidak membutuhkan kerusakan, tapi dia tetap merokok. Berarti dolim nggak kepada dirinya? Ya, dolim. Ya, seharusnya kita menjaga tubuh yang Allah berikan, ini adalah amanah. Tapi ketika rokok dia nyalakan, berarti dia telah mendolimi tubuhnya sendiri. Yang kedua, dolim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat, anak-anaknya yang masih kecil, istrinya, ya ibunya, ayahnya, terkena apa? Menjadi perokok pasif. Dan perokok pasif ini bahayanya lebih berat daripada yang merokok itu sendiri. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Dan apabila di antara kita diberikan oleh Allah ujian berupa pasangan yang masih merokok, maka mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya Allah menghentikan pasangan kita yang masih merokok? Allah yang mengatur. Ada orang yang bertobat dari merokok itu, ternyata Allah jadikan rokoknya asem. Betul. Ada lagi orang yang diberikan hidayahnya meninggalkan rokok, dia benci. Tiba-tiba muncul kebencian, Ada juga orang diberikan hidayah meninggalkan rokok karena anaknya masuk ruang ICU. Kenapa? Kena infeksi paru-paru disebabkan bapaknya ngerokok. Subhanallah. Maka teruslah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah lembutkan pasangan-pasangan yang masih merokok. Wallahi ini zalim. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti? Kalau dia tidak lagi tahu malu untuk melakukan kemaksiatan, kedzaliman yang ada kaitannya dengan sesama hamba Allah. Maka dari itu ada macam-macam zalim, teman-teman. Yang pertama, zalim yang paling besar, yakni ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kedzaliman yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kalau ia bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, telah berbuat syirik kepada Allah, kemudian Allah berikan taufik untuk bertaubat, maka ia termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata dia berbuat syirik, berbuat ya aneh-aneh, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya minta ke Allah tapi ternyata dia minta ke pohon, harusnya minta ke Allah ternyata minta ke kuburan, harusnya minta ke Allah tapi minta kepada dewa-dewa, maka sungguh Allah akan cemburu. Dan ketika Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Dan ini sangat-sangat meringan. Karena apa? Di antara dosa min akbaril kabair, dosa yang paling besar yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa yang pertama adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik, kemudian yang kedua,
Kedoliman yang dilakukan kepada dirinya sendiri. Kedoliman yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya? Ya tadi, dia dolimi tubuhnya, ya, yang seharusnya dijaga, ternyata dia tidak menjaganya. Padahal tubuh kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dolim teman-teman ketika kita memakan makanan yang bisa merusak organ-organ tubuh kita. Bukan hanya rokok, tapi makanan-makanan yang itu membuat akhirnya badan kita jadi rusak, itu juga dolim. Maka dari itu yang namanya pola makan hidup sehat itu seharusnya menjadi kebutuhan kita dan bukan menjadi pilihan lagi, kebutuhan. Kenapa? Karena setiap diri kita menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memakan makanan yang baik, maka harapannya semoga Allah terus berikan kepada kita kesehatan. Dengan sehat kita bisa ibadah lebih maksimal. Nggih mboten ibu-ibu. Tapi terkadang hawa nafsu kita lebih kita dahulukan, ego kita lebih kita dahulukan daripada apa yang ada di dalam hati kita. Saya sering memisalkan teman-teman, di bulan Ramadan kita itu ujian nih. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tuh ujian. Di meja makan ada kurma, ada gorengan, ada es doger. Ya, dalam keadaan puasa pertama itu kira-kira yang akan kita makan duluan tuh mana? Kurma. Kira-kira dolim apa dolim? Dolim. Ya, dolim kepada diri sendiri. Subhanallah. Apalagi kata Ustazah maafkan tadi es doger. Es doger gulanya tinggi, susunya banyak. Nah, berarti kan selama ini kita nggak sadar gitu. Kita telah mendolimi tubuh kita. Ya, padahal tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk teman-teman mendolimi diri kita ketika kita membiarkan mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dolim terhadap diri kita. Karena setiap dosa itu punya dampak teman-teman. Setiap dosa yang kita lakukan itu punya efek yang akan dirasakan oleh diri kita masing-masing. Ketika kita membiarkan telinga kita, telinga nih yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mendengar. Kemudian kita justru bermaksiat kepada Allah, mendengar lagu-lagu, musik-musik yang Allah tidak suka. Dan itu adalah sebuah kedoliman. Ingat, siapa yang memberikan pendengaran selama ini? Allah. Kenapa kita bermaksiat kepada Allah? Maukah pendengaran yang selama ini Allah berikan kepada kita kemudian Allah cabut? Nikmat itu akan dirasakan bernilai tinggi ketika Allah sudah mencabut darinya. Orang-orang yang awalnya bisa mendengar kemudian Allah cabut pendengarannya. Allah jadikan, ya subhanallah, yang tadinya bisa mendengar secara maksimal kemudian tuli, memakai alat untuk bisa mendengar. Wallahi, ini adalah kenikmatan yang dirindukan oleh orang-orang yang saat ini sudah dicabut nikmat pendengarannya. Maka dari itu jangan tunggu kenikmatan itu dicabut dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan pendengaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk mendengar apa-apa yang Allah ridhoi. Titik, nggak ada koma. Ya, kan gitu ya teman-teman. Kalau kita berpikir secara sadar, secara apa bahasa sekarangnya mindful gitu ya, maka kita ini hati-hati sebenarnya. Mau mendengar sesuatu hati-hati, ya Allah itu tuh sesuatu yang Allah ridhoi enggak. Mau menulis jari ini kan nikmat dari Allah. Jari ini nikmat dari Allah. Ya, ketika kita mau menggunakan jari jemari kita untuk menulis, diingat lagi, ya Allah, saya menulis sesuatu yang Engkau ridhoi apa enggak? Kalau kita menulis sesuatu yang tidak Allah ridhoi, kita bully orang, kita ngejek orang, kita justru menyebarkan ilmu yang ilmu tersebut tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah kedoliman untuk diri kita sendiri. Maka kedoliman itu ada yang ada kaitannya dengan hak Allah dan ada yang ada kaitannya dengan diri kita. Ya, kedua-duanya adalah sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam agama kita. Baik. Yang ketiga adalah berbuat kedoliman kepada orang lain. Kalau dolim kepada Allah, tadi dalilnya ada dalam surah Luqman ayat 13. Inna syirka la dhulmun azim. Kalau dolim terhadap diri sendiri ada dalam surah Fatir ayat 32. Thumma awrafnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsih.
Nanti jadi PR ya teman-teman, silahkan dilihat di rumah masing-masing setelah ini surah Fatir ayat 32 dan surah Luqman ayat 13. Baik, kemudian kedoliman terhadap orang lain. Nah, ini yang paling mengerikan nih teman-teman. Kedoliman kepada orang lain teman-teman, ini adalah kedoliman yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kalau kita dolim kepada Allah, kita berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaik, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah dulu, ya saya tadi pagi cerita ke Rewang yang ada di rumah, karena kita berasal dari Cirebon, sama-sama dari Cirebon. Saya bilang ya ke beliau, ya Allah kita ini dulu termasuk orang-orang yang pernah gitu, saya masih ingat betul dulu kita pernah ke kuburan minta-minta gitu ya. Saya masih ingat karena dulu saya waktu itu masih kecil, diajak-ajak ya ikutan gitu kan ya. Saya dulu pernah juga minum saya bilang ke Bikulsum, pernah nggak dulu Bikulsum minum air 7 kembang dari gentong itu 7 warna di sebuah tempat yang namanya ini. Oh iya kata beliau gitu. Hai ya Allah, kita dulu bodoh banget ya, saya bilang gitu, ya Allah ngapain kita minum kayak gitu ya. Kata beliau, iya Ustazah dulu tuh katanya biar dapat jodoh katanya ya, biar rezeki dagangannya laris gitu, biar jadi mempesona katanya gitu, di hadapan orang tuh kelihatannya tuh awet enom. Subhanallah, wallahi kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus sholihat, kemudian kita ingat masa lalu kita akan tertawa sendiri. Ya Allah sebodoh itu ya kita ya gitu ya. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Maka jangan sampai teman-teman apa yang kita lakukan dahulu terulang kembali gitu loh. Semoga Allah jaga hidayah ini dan semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan untuk keluarga besar kita, ya kan? Keluarga besar kita mungkin ada yang masih seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa keluarga besar saya ya Allah, berikanlah hidayah sunnah ya Allah. Ketika mintalah kepadamu, enggak usah minta-minta ke kuburan, enggak usah minta-minta melewati air dan lain sebagainya ya Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah, berjuang ya. Karena orang yang mendolimi orang lain, mendolimi Allah Subhanahu wa taala, mendolimi diri sendiri, semuanya mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Baik. Kemudian mendolimi orang lain, teman-teman, itu bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, nah ini nih hati-hati. Melanggar kehormatan saudaranya. Misalnya, contoh, ada orang baik-baik tidak pernah berzina. Nah ini contohnya. Ada wanita baik-baik, dia tidak berzina. Ya, cuman mungkin dia bergaul dengan laki-laki asing gitu ya. Kemudian kita katakan dia berzina. Subhanallah, itu telah melanggar kehormatan saudari kita. Hati-hati dengan lisan. Jangan sampai kita menuduh orang baik-baik, wanita muslimah baik-baik, kemudian kita katakan dia berzina. Maka dari itu di dalam Islam agama yang memuliakan kehormatan, kemuliaan diri seorang muslimah. Ya subhanallah, Islam ini teman-teman agama yang sangat memuliakan seorang wanita. Masih ingat enggak cerita zaman dulu kala ketika ada peristiwa besar di pasar Bani Qainuqa? Masih ingat enggak? Ada yang pernah ingat dengan peristiwa ini? Orang-orang Yahudi ketika itu mereka melihat salah satu muslimah memakai hijab syar'i berjualan. Terus ada orang Israel, orang Yahudi ini, ya jailun matakilun, tahu jail? Ya, diikatlah ya hijabnya muslimah di sebuah meja di tempat dia berjualan. Ketika dia bangkit akhirnya apa? Ya karena diikat sama si Yahudi Israel itu, ya terus akhirnya apa? Ketika dia bangun tersingkaplah auratnya. Subhanallah. Dan ini sebuah kedoliman kepada orang lain. Maka orang muslim yang sedang lewat ya tidak terima. Subhanallah, begitu luar biasanya ya. Zaman dahulu tuh kecemburuan kepada saudarinya yang telah didolimi oleh orang lain, dia tidak terima, dibunuhlah. Ya gulat ya. Karena pengen menjaga kehormatan seorang muslimah ini, maka apa? Orang yang tadi jailun matakilun itu ya diserang sama orang muslim, maksudnya kenapa kamu lakukan itu, istilah dibela gitu ya, sampai akhirnya qadarullah orang ini meninggal dunia. Maka orang-orang Yahudi yang ada di pasar Banu Qainuqa nggak terima temannya meninggal dunia, temannya mati ya. Kemudian apa? Orang-orang yang ada di pasar Banu Qainuqa itu
menyerang ya satu orang muslim ini, dan akhirnya orang muslim ini mati lagi, meninggal dunia, wafat ya. Subhanallah, tersebarlah berita itu sampai ke telinganya Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan ketika itu subhanallah, karena demi menjaga kehormatan seorang muslimah ya, masya Allah, ketika itu akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk mengepung benteng orang-orang Yahudi ya, Khaybar. Dan ketika itu subhanallah tercetuslah ya peperangan, diantaranya adalah peperangan Khaybar. Itu asal muasal peperangan Khaybar. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dikepung oleh kaum muslimin, berada di dalam bentengnya sampai mereka nggak keluar karena orang muslimin itu semuanya mengitari benteng. Ya, dan akhirnya mereka orang-orang Yahudi menyerah. Sudah, ya menyerah menjadi tawanan. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang muslim menjaga kehormatan seorang muslimah. Maka dari itu menjaga kehormatan seorang muslimah bagi kita itu adalah sebuah kemuliaan. Jangan sampai kita memfitnah orang. Subhanallah. Jaga lisan kita. Ya, saya pernah mendengar seseorang berkata kepada saya waktu saya pulang ke rumah, kemudian beliau bilang ke saya, Ustazah Azizah, saya menyampaikan sesuatu kepada Ustazah. Iya Bu, monggo silakan. Saya tuh kemarin pernah ikut kajiannya Ustazah Fulana. Kata beliau, ya gimana kata Ustazah Fulana? Ustazah Fulana di kajiannya ya nyebut-nyebut nama antum, nyebut-nyebut nama Ustadz A, Ustadz B gitu ya. Kata beliau di antaranya yang beliau katakan kepada saya, kata ibu itu, kalau antum itu ya antum difitnah bahwa antum nggak pernah ke Yaman, katanya gitu. Terus kata ibu ini, siapa bilang? Saya kenal sama ibu mertuanya. Kata ibu itu membela saya. Saya kenal dengan ibu mertuanya beliau benar ke Yaman. Jadi ibu itu yang emosi, saya yang difitnah, ibu itu yang emosi. Saya bilang, sudah bu, semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah berikan hidayah. Dia orang yang nggak begitu waras, sudah nggak usah diladenin. Jadi ternyata ada juga, subhanallah. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Ketika panjenengan datang ke kajian, kemudian datang ke seseorang yang dia hobinya memfitnah orang lain. Subhanallah, wallahi apa yang kita tunjukkan untuk orang yang tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi sampai kita menuduh-nuduh orang ini tidak melakukan ini, orang ini tidak melakukan ini, subhanallah, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan bagi kita yang pernah difitnah, tidak usah kita kesal ke dia, sudah. Ngapain kita ngurusin orang yang nggak waras? Ya kita doakan semoga Allah sembuhkan beliau, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah sunnah, semoga Allah tunjukkan jalan kepadanya, dan tidak usah dendam, sudah. Capek ngurusin orang-orang begitu, gitu ya. Di suatu hari kalau seandainya misalnya teman-teman ada yang fitnah, tidak usah kita terkuras habis pikiran kita untuk memikirkan orang-orang yang memfitnah kita. Tenang, ada Allah yang akan mengurusi semuanya. Bisa jadi ketika teman-teman difitnah oleh orang lain, ternyata itu menjadi sarana Allah mengangkat derajat teman-teman semuanya. Ya, itu bisa menjadi sarana teman-teman akhirnya berdoa kepada Allah, mendoakan orang-orang yang memfitnah teman-teman semuanya. Tapi kalau kita habis waktunya untuk memikirkan orang yang memfitnah kita, maka syaitan akan tertawa. Syaitan akan mengatakan, kamu akhirnya bersedih, nggak datang ke majlis ilmu, nggak baca Al-Quran, nggak ngajarin orang lain karena kamu mikirin kamu difitnah oleh orang lain. Sudah, wallahi habis pikiran kita, gitu loh. Jadi ini yang harus kita lakukan teman-teman. Kita tuh harus punya mental yang waras, ya, mental yang sehat. Kita fokus tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita semuanya dari fitnah kehidupan. Itu termasuk mencoreng kehormatan orang lain. Ya, baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, ya, di antara mengganggu orang lain atau mendolimi orang lain adalah merampas hartanya, merampok hartanya. Baik dalam kondisi terpaksa ataupun dalam kondisi tidak dipaksa. Ya. Ada tuh orang-orang yang merampas harta saudaranya dalam keadaan terpaksa, sama itu juga zalim. Atau dalam keadaan dia tidak dipaksa juga sama, dalam keadaan itu semuanya zalim. Maka hati-hati. Ya, setiap kedzaliman yang kita lakukan kepada saudara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Yang ketiga, berarti tadi masalah harta ya, mendolimi orang lain dengan harta. Ya, atau misalnya contoh misalnya ini dolim kepada orang lain. Ada orang berhutang, ya berhutang kepada kita. Kita kasih utangan, tapi ternyata orang yang berhutang kepada kita itu ketika masa deadline-nya tiba, saya mau bayar nih sebulan lagi, kok yuk masanya sebulan nggak bayar gitu ya. Padahal kita udah bilang 3 hari sebelum masa jatuh tempo itu
nih jatuh tempomu bayar utang ini 3 hari lagi. Ya ternyata kita diblokir misalnya, nggak bisa lagi menghubungi. Nah itu termasuk dolim. Makanya subhanallah, hati-hati teman-teman. Zaman sekarang itu zaman dimana orang sudah nggak berpikiran lagi mendapatkan harta dari jalur haram atau halal. Udah. Ini ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat adalah ketika seseorang sudah tidak lagi memikirkan harta yang didapatkannya itu dari mana. Apakah itu dari cara yang halal ataupun yang haram. Semuanya dia inginkan. Subhanallah. Dan ini kerusakan yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Baik. Kemudian di antara zalim ya teman-teman kepada sesama manusia sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di antaranya adalah ketika seseorang ya mengambil hak orang lain. Ketika seseorang dia mengambil haknya orang lain yang seharusnya dia menjadi haknya orang lain, kemudian kita serobot. Itu juga nggak boleh. Sama. Misalnya apa teman-teman? Apa misalnya? Apa? Parkir liar. Oh, dia parkir tapi tidak di tempatnya. Atau jualan di trotoar, itu dolim itu. Ya, kenapa? Karena mengambil haknya orang lain. Orang lain harusnya bisa berjalan di trotoar itu. Ternyata dipakai untuk jualan. Nah, itu dolim. Subhanallah, pernah dibahas oleh Ustadz Amin Nurbait ya, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah memberikan kepada beliau kebermanfaatan dari apa yang beliau berikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah azza wa jalla angkat derajat beliau dan keluarganya di dunia dan di akhirat, amin. Beliau sampai pernah membahas hukum jualan di trotoar. Hati-hati tuh Bu, itu dolim itu termasuknya. Ya banyak di Indonesia Raya yang tercinta ini orang nggak tahu kalau jualan di trotoar itu ternyata sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Sampai akhirnya orang mau jalan aja bingung karena buat jualan. Dan nanti hasilnya apakah haram atau halal ya itu dibahas oleh Ustadz Ami. Nanti boleh teman-teman lihat di YouTube ya, beliau insya Allah ada gitu ya, secara merinci beliau menjelaskan ini. Subhanallah. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Baik, kemudian misalnya lagi dolim, misalnya mengambil haknya orang lain, misalnya dalam pendidikan misalnya. Ada guru yang dia menganak emaskan muridnya, padahal muridnya biasa-biasa saja, ya tidak ada prestasi di dalamnya, hanya karena orang tuanya sering memberikan hadiah kepadanya. Itu dolim itu, wallahi dolim. Harusnya seorang guru dia bisa adil kepada murid-muridnya. Dia tidak membeda-bedakan antara murid A, B, C, D, E. Semuanya sama. Kecuali mungkin kalau ada murid yang berprestasi, dia berikan apresiasi misalnya, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada muridnya biasa-biasa saja, karena orang tuanya sering memberikan hadiah kepadanya, kemudian akhirnya dia anak emaskan murid itu suatu kezaliman. Kenapa? Karena murid-murid yang lainnya tidak mendapatkan jatah sebagaimana ia berikan kepada murid kesayangannya. Dan hati-hati kepada setiap guru, segenap ya guru, jangan sampai apa yang kita lakukan kepada murid-murid kita itu ternyata termasuk di antara kedzaliman yang tidak disadari. Maka mintalah kepada Allah agar Allah azza wa jalla berikan kepada kita akhlak yang mulia untuk bisa mencintai setiap murid dengan segenap ya penuh hati yang jiwa yang ada gitu. Jadi jangan sampai kita menganak emaskan satu murid dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Baik. Atau misalnya termasuk dolim ya teman-teman kepada orang lain, mengambil haknya orang lain, misalnya contohnya di sebuah lembaga misalnya atau di sebuah ruang publik gitu ya. Di situ tertulis tuh antrian atau jam pelayanan dimulai dari jam 8 gitu ya. Sudah ditulis tuh jam 8. Orang-orang antri dari jam 7. Orang Indonesia itu Masya Allah luar biasa ya. Ya, bukannya jam 8 datangnya jam berapa? Jam 7. Bahkan mungkin kurang dari itu ya. Jam 8 ditungguin kok nggak buka-buka ya. Ternyata para petugasnya ngapain tuh? Sarapan katanya ya. Ada kerjaan lain ya. Akhirnya jam 8:30 baru buka, jam 9 kurang 15 baru buka. Padahal situ tulis pelayanan dibuka jam 8. Orang udah antri gitu ya. Subhanallah, itu dolim namanya. Kenapa? Karena dia mengambil haknya orang lain. Harusnya orang lain cepat mendapatkan pelayanan, akhirnya tertunda pelayanan tersebut. Subhanallah, ini hati-hati. Sesuatu yang kadang sudah membudaya dan dinormalisasikan. Nah, itu sih biasa gitu kan ya.
Loh, kenapa kamu datangnya terlalu cepat gitu ya? Nah, itu kan seakan-akan udah menjadi hal yang lumrah gitu loh, subhanallah. Dan ini tidak boleh dibiasakan. Kenapa? Karena ini merupakan kedoliman. Atau dolim kepada orang lain, contohnya seorang suami dolim kepada istrinya dalam keluarga. Maka ini juga nggak boleh, subhanallah. Bagaimana sekarang banyak ya subhanallah laki-laki yang sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, mengatakan bahwa istriku sudah pintar cari duit, ya sudahlah aku nggak mau mencari nafkah, sudah ongkang-ongkang aja di rumah. Ya mager, subhanallah, itu kedoliman, wallahi itu kedoliman. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Apa yang sudah kau lakukan kepada anak istrimu? Sudahkah kau mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh, atau selama ini kau tidak memberikan nafkah kepada anak istrimu? Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena suami adalah kepala keluarga. Atau seorang ibu dia zalim kepada anak-anaknya misalnya. Nah, tidak adil kepada anak-anaknya, dan adil itu tidak harus sama rata. Ingat, adil kepada anak-anak itu tidak harus sama rata. Contoh dalam hal pemberian, anak kita yang SMA punya kebutuhan yang lebih, kita berikan lebih banyak daripada anak kita yang masih SD yang kebutuhannya tidak lebih banyak daripada kakaknya yang SMA. Maka ini diperbolehkan, adil ya. Jadi adil itu tidak harus sama rata. Ya, kita berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini termasuk bagian dari adil. Maka orang yang tidak adil kepada anaknya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang adil kepada anak-anak kita. Terakhir teman-teman, yang sering subhanallah terjadi adalah kita mendolimi orang lain, mendolimi tetangga kita, mendolimi guru kita, mendolimi bestie kita dengan ngomongin orang tersebut. Ya, ghibah itu zalim. Zalim dengan lisan. Ya, maka hati-hati. Orang yang zalim kepada orang lain, orang yang dia sukanya misalnya dengan lisannya menyakiti orang lain, maka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kita sebagai muslimah yang baik, ketika berbicaralah dengan cara yang baik. Kita ketika melihat muslimah berbuat kemungkaran, misalnya ketika berbicaranya nyelekit gitu ya, maka kita boleh mendoakannya. Kadang ada kejadian teman-teman, ya kejadiannya apa? Ibu-ibu ketika melihat kemungkaran di sini, ada seorang muslimah yang subhanallah mungkin belum, ya kita berbaik sangka kepadanya, mungkin dia belum belajar ilmu komunikasi yang baik, kalau bicara nyelekit ya setiap orang yang dekat dengannya selalu mundur. Kenapa? Karena lisannya kotor, lisannya nggak bagus, lisannya tuh membuat kita tuh akhirnya nggak mau berteman dengannya. Kemudian kita goreng-goreng, kita nggak mau bilang kepadanya bahwa kamu tuh telah melakukan kesalahan A, kesalahan B, tapi justru kita akhirnya menggibahi dia bersama ibu-ibu yang lain. Subhanallah, betapa beruntungnya dia mendapatkan pahala dari kita. Subhanallah. Dan sebuah kesalahan yang ada di tengah-tengah muslimah adalah ketika kita melihat kesalahan orang lain, bukannya kita tegur, bukannya kita doakan, tapi justru kita goreng-goreng. Apalagi sekarang di sosial media teman-teman, hati-hati. Kami, saya dan Ustadz Hanan, itu termasuk tipe orang yang Allah jadikan kita itu kadang nggak tahu berita terupdate. Wallahi kita kadang nggak tahu berita terupdate. Kita tahu berita-berita tersebut justru dari jamaah. Iya. Ustadzah tahu nggak? Ada Ustadz Fulan yang gini. Ustadzah tahu nggak? Ada kejadian ini. Subhanallah. Kemudian kadang jamaah bilang ke saya, terus apa yang harus saya lakukan? Sikap apa yang saya harus lakukan? Saya katakan untuk menyikapi kehidupan akhir zaman yang mungkin setiap orang diberikan ujian masing-masing oleh Allah, maka kita jangan ikut-ikutan menggoreng berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Kita baru kata kila wa qal, kata orang, nggak jelas ya. Dan kita pun tidak tahu maksud Ustadz berbuat demikian itu apa. Tanya, sikap kita gimana Ustadz tabayun? Kita tanya, Ustadz benar nggak Anda lakukan hal A, B, C, D, E, F, G itu? Apa maksud Anda melakukan ini? Kita yang di bawahnya nih yang kroco-kroco, yang ngomongin orang itu, ngomongin Ustadz itu. Ya, ternyata Ustadznya apa? Ternyata ketika melakukan A, B, C beliau punya apa? Mungkin punya kebaikan yang ingin beliau berikan kepada orang banyak.
Ya. Dan sikap kita adalah mendoakan, tabayyun, benar enggak kejadian itu, berikan nasihat jikalau memang ustadznya itu melakukan kesalahan, karena tidak ada yang sempurna sekelas ustadz, ya, sekelas syekh, sekelas syekhoh, sekelas ustadzah, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh ikut-ikutan nimbrung, gibahin, ngomongin ya para orang-orang yang berilmu. Ya, luhumul ulama masmumah. Itu kaidahnya. Dagingnya ulama itu beracun. Jadi hati-hati. Kalau kita ngomongin orang saja, kita seakan-akan memakan bangkai saudara kita. Kalau kita ngomongin orang yang berilmu, kita seakan-akan sedang memakan racun, Ibu-ibu. Ya. Jadi gimana caranya tadi? Tabayyun, berikan ya apa argumen kita ketika kita tahu bahwa ustadz itu melakukan kesalahan, dan kita doakan. Ya, karena kalau kita terus ngibahin, kita goreng-goreng di media sosial, kita sebarkan, kita nggak tahu alasan apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu itu, sehingga akhirnya timbullah fitnah yang besar, ya. Maka kita termasuk orang yang mendolimi beliau. Dan takutlah orang-orang yang berbuat dolim kepada orang lain, manakala nanti di akhirat pahala yang sudah kita simpan, ya, amal solih yang sudah kita perjuangkan di dunia ternyata habis kita bagi-bagian waliyadzubillah kepada orang-orang yang pernah kita dolimi. Ya, jadi nanti di akhirat teman-teman ada orang yang muflis. Orang muflis itu apa kata Rasulullah SAW? Muflis itu orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Orang yang merugi itu adalah orang yang ketika di dunia dia mendolimi orang lain. Dia mendolimi dengan lisannya, ya, dia fitnah orang lain, dia gibahin orang lain, dia rampas hartanya orang lain, dia ambil kehormatannya orang lain. Kemudian nanti di akhirat orang-orang yang pernah ya didolimi oleh orang tersebut meminta kepada Allah keadilan, dan Allah akan paksa orang yang berbuat dolim ini membagi-bagikan pahalanya kepada orang-orang yang dia dolimi selama ini. Kalau sudah tidak punya pahala, apa yang dilakukan? Yang dilakukan orang-orang yang didolimi akan memberikan dosanya kepada orang-orang yang mendolimi. Ya, jadi begitu terus. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita semuanya dari orang-orang yang demikian, dari perbuatan yang muflis ini, yang merugikan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang beruntung. Ya, nastaghfirullahi wa natubu ilaih. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila selama ini kita secara tidak sadar ternyata mendolimi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita ketika kita termasuk orang-orang yang didolimi oleh orang lain. Sungguh terkadang ketika Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang terdolimi, ternyata Allah menginginkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada doa yang pasti mustajabnya. Di antaranya adalah doa orang-orang yang terdolimi, doaul madlum, ya, doaul madlum, doa orang-orang yang terdolimi ini mustajab. Doaul walid, doanya orang tua ini mustajab. Doaul musafir, doanya orang-orang yang sedang safar ini mustajab. Ya, jadi kalau kita termasuk orang-orang yang didolimi, maka yang pertama kali kita harus lakukan, jangan bersedih terlebih dahulu, pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ini menjadi salah satu asbab Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan Allah ijabah doa kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla ijabah doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari orang-orang yang ingin berbuat keburukan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.